kita ketemu di rumah ini. Ya. Tapi saya pun minta banyak terima kasih kepada orang bapak dan ibu atas kedatangan ibu di sini dan bapak-bapak semua. Karena sudah begitu bersusah payah dari KUB, sudah mengingatkan rakyat untuk bertemu kepada saya. Tapi itu semua atas kuasa Tuhan, bukan kuasa kita sebagai manusia. Tetapi yang disampaikan Bapak itu tadi, ada perkelahian sudah dimasukkan dapat lihat. Mana tahu nanti bicara Bapak salah, itu makan. Yang disampaikan Bapak itu tadi tentang ada perkelahian. Saya tanya dulu Bapak, sudah jelas yang disampaikan Bapak itu atau belum? Maksudnya? Maunya sejelas-jelas yang disampaikan perempuan atau laki-laki. Hanya kata-kata Bapak tadi perkelahian. Bisa juga perkelahian anak kecil, bisa juga dewasa. Makanya saya tanya. Ya. Baik Pak, setelah saya melihat di Polsek ada keluarga kita yang diduga pelaku penganiayaan terhadap Ibu Nasional yang biasanya telah ditahan di Polsek yang namanya Ibu Nauki, berjenis kelamin perempuan. Ini kepala kita mendengar bicara Bapak ini. Siapa kira-kira lawannya? Kasih tahu. Atau hanya berkelahi sendiri? Iya. Dalam hal ini Pak, yang diduga pelaku Inauco dan yang mana korbannya adalah diduga Ibu Nasional. Ibu Nasional. Kalian kita bicara saya kan, karena kurang tahu saya Pak, kurang mengerti. Iya. Tentang perkelahian itu saya kurang tahu. Di mana terjadinya? Hanya saja yang saya tahu tentang itu hanya karena orang itu minta tolong sama saya di sini. Saya sendiri minta tolong orang itu sama saya supaya menemani orang itu di kantor polisi. Begitu. Satu lagi. Tentang untuk perdamaian, saya tidak ada hak. Saya tidak ada hak untuk mendamaikan ini. Karena tidak ada yang bersangkutan. Kalau seandainya ada bersangkutan, bisa. Bukan bisa, minta maaf. Kita bicarakan. Dan dalam hal ini, saya tidak suka kalau seandainya ditetap sepihak. Mari kita sama-sama duduk bersama. Mari kita sama-sama duduk di tengah-tengah. Jangan kita sama-sama untuk saling menekan. Saya nggak suka demikian. Yang penting adil. Habis dalam undang-undang hati masing-masing kalau seandainya mau damai. Jangan ada pikiran kotor. Nggak suka saya sedemikian. Lurus bicara saya bilang tadi. Itu jiwa saya Bang. Kepala ya. Nggak tahu. Dan satu lagi, jangan sempat gini kita ini antara orang Nias ini bertengkar semacam ini. Jangan cukup malu. Malu sekali. Kenapa? Kalau saya cukup malunya saya ini. Karena bagaimanalah kita di seberang ini. Merantau kita di sini. Saya sudah 30 tahun di 35 tahun saya di 36 tahun saya di sini. Hanya sebatang kara bisa saya katakan. Tapi itu semua, mari kita apalah. Mari kita sama-sama nanti kalau seandainya bisa ketemu kita sama orang ini. Bisa kita hadirkan nanti kalau memang bisa kita hadirkan. Mereka melalui apa? Mereka melalui polisi bisa. Ya kan menurut saya. Tetapi dalam untuk memaksa untuk melaksanakan sesuatu perdamaian, kalau seandainya hanya satu tangan yang mau damai, yang satu tangan kiri tidak mau damai, nol semua. Nol. Jangan sempat berpendapat kita hanya satu aja gini aja tangan. Enggak boleh, enggak bisa. Enggak bisa kita ambil dalam perdamaian sedemikian. Nah, satu lagi,
harus dalam hati kita semua di sini sejernihnya hati kita untuk mengambil musyawarah ini. Jangan belok-belok. Kalau seandainya belok, saya tidak mau. Dia tahu saya tidak mau belok-belok. Harus tegas. Mana kira-kira yang wajar, mana kira-kira jalan kita ambil, itu yang kita laksanakan. Mana yang lebih baik, itu yang kita laksanakan. Jangan nanti kalau Pak Halawa itu kalau menurut saya itu untuk meluruskan yang pengacara, ya, untuk meluruskan, bukan untuk membelok. Memang ada juga itu rencana apa namanya itu orang pengacara bisa juga bikin rencana pengacara ini untuk membelokkan sesuatu apa. Memang dia itu. Tapi kurasa nggak suka Pak Halawa sedemikian, malu dia kalau begini. Malu. Harus harus duduk dalam tegak lurus dia. Ya, jangan cepat belok kiri belok kanan. Karena walaupun hanya begini aja saya tahu saya nanti yang belok situ bisa nggak cocok sama saya. Mau saya tegur itu nanti, tapi itulah menurut saya. Nah, itu. Baik, memang benar yang Bapak bilang tidak ada di sini korban. Kebetulan tadi saya komunikasi sama Pak Halawa ya, sama Pak Pendeta Halawa, bahwa kita ini menghadap kepada keluarga korban dan korban. Nah, di mana keluarga korban disebut adalah Bapak dan korban memang dari sini katanya setengah jam kurang lebih. Nah, jadi mungkin tidak bisa ketemu duduk persoalan malam ini, masih ada waktu besok. Karena kalau kita paksakan seperti yang Bapak bilang, si korban tidak bisa datang ke sini. Walaupun kita sepakat untuk mendamaikan diri sepanjang korban tidak ada, sama halnya pembicaranya sia-sia. Oleh sebab itu, saya rasa malam ini kita pending untuk perundingan, masih ada waktu besok. Mungkin di situ besok pagi di situ kita komunikasi ulang. Ini ya Pak, kedatangan saya mewakili daripada keluarga mengajukan permohonan perdamaian. Nah, bila mana disetujui, kedatangan kami bukan memaksa, bukan menekan atau sejenisnya, tapi kedatangan kami memohon supaya keluarga kita ini bisa aku kembali. Bila mana dikabulkan, maka hal itu sangat kita syukuri. Dan bila mana juga si korban tidak mengabulkan permohonan kami, itu kami kembalikan ke Bapak sebagai keluarga daripada korban ataupun salah satu ketua Onomiha yang berada di Paluta ya. Jadi saya rasa ini sebagai para ketua ya atau sesama Onomiha tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Nah, oleh sebab itu mungkin malam ini kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Ya, ini sebatas perkenalan dulu pada malam hari ini. Ya. Seperti yang saya bilang tadi Pak, saya Fauzan Laya dan ini adalah beberapa tim. Untuk malam ini kita pending pembicaraan tentang perdamaian kedua belah pihak. Ini apa yang coba? Ya, ini apa? Salam ini. Kakek ini. Oh, maaf. Kalau ganti ke bulan Pak. Mau pakai dua? Iya. Salam dulu semua, salam. Nah, semua. Wih, 8 loh Pak. Kamu separuh ini Pak. Cucu saya ini teman. Murah pahlawan. Bapak tadi terlambat menikah. Jadi